Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalina BR Ginting. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SMAS YPMM. Saat ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum supervisi bersama rekan saya yang bernama Saya Calia Amelda, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 SMAS YPMM Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Selamat siang Bu Calia. Selamat siang Bu Nata. Apa kabarnya pada siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi ini rencananya besok kita akan mengadakan supervisi kelas ya Bu. Ya. Jadi hari ini kita adakan bincang-bincang mengenai apa saja yang sudah Ibu siapkan dan segala sesuatunya. Nah, harapan Ibu dari pertemuan kita saat ini sebelum besok Ibu masuk ke kelas apa Bu? Yang saya harapkan tentu saja pertama ada solusi atau memperoleh solusi untuk tentunya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas serta tercapai semua tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas di esok hari. Oke, jadi untuk supervisi kita esok hari itu materi apa yang akan Ibu sampaikan? Karena ini di kelas 11, materi yang akan saya bawa di kelas besok itu rencananya adalah mengenai cerpen. Itu menelaah atau menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang besok akan dibaca. Oke, berarti mengenai cerpen ya Bu ya, karena kita tahu sekarang anak-anak hobi ya baca cerpen ya Bu ya. Untuk literasi di kelas. Literasi, oke. Jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok apa Bu? Tujuan dari pembelajarannya adalah siswa mampu yang pertama menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpennya, tentunya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dituangkan menjadi sebuah cerita yang sama dengan materi yaitu cerpen. Dengan materinya ya. Jadi dari tujuan yang akan Ibu capai tadi, pasti Ibu akan menggunakan media. Kira-kira media apa aja yang Ibu gunakan untuk menarik ataupun memotivasi siswa agar lebih tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Media yang sudah saya siapkan ada beberapa. Pertama laptop, kemudian ada proyektor, ada buku pelajaran juga, whiteboard atau papan tulis di kelas. Selanjutnya juga ada teks dari materi cerpennya sendiri yang sudah ada di dalam buku pelajaran sebenarnya, tapi kita dapat baca bersama nanti. Ada PPT juga, PowerPoint, tentang cara atau analisis cerpen, cara menganalisis cerpen yang berkaitan dengan materinya nantinya. Oke Bu. Jadi pastinya dalam setiap kegiatan pembelajaran itu pasti ada langkah-langkah ya Bu ya? Iya. Oke, boleh diceritakan Bu langkah-langkah apa yang besok Ibu lakukan di kelas? Langkah-langkah yang akan saya terapkan di dalam kelas, yang pertama tentu saja menyiapkan kelas agar siswa di kelas dalam kondisi yang siap dan mampu menerima pembelajaran hari tersebut. Kemudian mengucapkan salam dan doa karena sangat penting, dilanjutkan dengan apresepsi, mengulang kembali pembelajaran sebelumnya yang sudah pernah disampaikan di kelas, mengingat kembali, dilanjutkan dengan tanya-tanya materi sedikit, lalu membagi kelompok karena dalam penyampaian materinya nanti akan ada pekerjaan bersama dalam sebuah kelompok. Begitu. Setelah membentuk kelompok, tentu membaca teks cerpen yang ada, lalu menganalisis teks bersama kelompoknya dan melaporkan hasil dari analisis tersebut, mempresentasikan dari kelompok tersebut, dilanjutkan dengan penutupnya, menyiapkan kelas, menyimpulkan kembali pembelajaran serta refleksi. Oke, berarti runtut ya Bu dari awal, inti dan penutupnya. Iya. Nah, biasanya itu kan Bu dalam kegiatan diskusi kelompok ini pasti ada beberapa anak yang cenderung tidak aktif, yang istilahnya kalau kita kenal sekarang ini lebih diam. Terus mereka istilahnya cuma sekedar duduk, dapat hasil, dapat nilai bersama. Nah, langkah ataupun strategi apa yang Ibu Calia rencanakan kalau menghadapi siswanya yang seperti itu? Persiapan untuk menghadapinya, yang pertama saya biasanya mengajak teman satu kelompoknya terlebih dahulu untuk sama-sama mengajak si siswanya pribadinya secara pribadi, kemudian dicoba dengan memotivasi dia dengan memancing beberapa materi dengan beberapa cerita
bertanya kepada dia agar dia lebih merasa terhubung dengan materinya. Oke. Jadi ini sudah Ibu siapkan secara matang ya Bu ya untuk kita supervisi besok di kelas. Oke. Terima kasih Bu Calia atas waktunya. Besok kita ketemu di kelas dan semoga kegiatan kita besok dapat berjalan dengan baik. Siap, terima kasih. Good teacher. Good morning, teacher. We are ready to study. Morning. That's right. Next. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya dulu, ada temannya yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua, nihil ya? Oke, alhamdulillah kalau hari ini hadir semua. Berarti kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang seperti Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita akan memasuki materi cerpen. Sebelum Ibu masuk ke materi baru, ada yang ingat materi sebelumnya? Ada yang mau mengulang kembali apa sih cerpen itu yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya? Boleh angkat tangan yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Rahel. cerpen adalah cerita pendek yang biasanya terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Oke, berarti sudah masih ingat ya semuanya, itu ulangan dulu buat Rahel. Bahwa cerpen itu terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Kemudian kita lanjut ke materinya, bahwa hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian peserta didik mampu menerapkan atau menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan untuk KD yang kita bahas hari ini 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek yang dibaca. Kita masuk ke materi kita. Cerpen itu sebenarnya seperti yang disampaikan sama temanmu tadi, adalah cerita pendek yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Masalahnya karena dia juga salah satu jenis karya sastra, ada banyak karya sastra lainnya di kehidupan kita. Salah satu cerpen ini dia yang membedakan dengan yang lain, memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Maksudnya adalah tidak menyebar buku kisahnya, alias fokus pada satu penceritaan, fokus pada satu tokohnya saja, tidak ke semua hal. Jadi ceritanya bisa lebih pendek daripada jenis cerita yang lainnya, seperti itu. Selamat siang Bu Calia. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi ketika Ibu mengajar di kelas 11. Jadi ketika Ibu masuk ke kelas itu, setelah Ibu selesai melakukan kegiatan belajar mengajar, perasaan apa yang Ibu rasakan? Selesai memberikan materi dan mengajar di kelas, rasanya lebih plong pertama. Yang pasti rasanya lebih banyak mendapat ilmu-ilmu baru juga, karena selain kita mengajar, kita tentu belajar juga. Oh, ternyata di cara yang seperti ini efektif, cara yang seperti ini kurang efektif, yang seperti itu yang saya rasakan. Oke. Jadi kemarin itu ada satu tujuan yang akan Ibu capai, yaitu siswa mampu menganalisis cerpen. Iya. Jadi dari kegiatan belajar kemarin, apakah tujuan yang Ibu ingin capai itu sudah tercapai melalui strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Iya, menurut saya kalau dilihat dari kondisi bagaimana siswa presentasi di akhir dan kemampuan untuk menyampaikan kembali, saya rasa sudah tercapai tujuan agar siswa mampu menganalisis nilai-nilai dalam sebuah cerpen serta menerapkannya. Menurut saya sudah tercapai. Sudah tercapai, berarti dari strategi pembelajaran yang Ibu pakai kemarin itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajar para siswa ya Bu?
Kalau dari hasil pengamatan saya sepertinya sudah sesuai, sepertinya. Jadi dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan itu adakah hal yang ingin Ibu pertahankan atau ada beberapa hal yang mungkin ingin Ibu ubah? Iya, kalau yang ingin saya pertahankan pertama di bagian diskusi dan juga timbal balik. Jadi ketika ada pertanyaan, siswa responnya juga cepat. Dari penyampaian materi, cara mereka merespon materi dan langsung mempraktikannya, itu yang ingin saya pertahankan. Dari diskusi kelompok kecil yang ingin saya praktikan. Mungkin yang ingin saya rubah mungkin di bagian akhir, dari cara saya menyampaikan, dari cara saya mengajar. Bagian akhir biasanya saya suka kelupaan menutup atau bertanya ulang kepada siswa, hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang ketika di bagian penutup Ibu lupa untuk menyimpulkan kembali pelajaran ya? Iya. Nah, berarti untuk kedepannya supaya Ibu bisa mengingat melakukan hal itu, apa yang akan Ibu lakukan? Agar lebih baik lagi ke depannya, saya berharap saya selalu ingat bahwa dalam setiap akhir pembelajaran butuh kesimpulan, dan kesimpulannya harus sama-sama diperoleh dari guru dan siswa, bukan hanya guru saja tapi siswa lebih aktif di dalamnya. Oke, berarti di situ kita melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran Iya. ya. Oke, berarti semua kegiatannya sudah berjalan dengan baik dan terima kasih Bu untuk waktunya dan untuk wawancara kita dari pra ketika Ibu juga sudah melakukannya dan untuk di akhir ini. Sukses selalu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nata.